Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iko Mangadiwiyanta dengan NIM 2111031105 dari kelas 5K absen 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya selama belajar mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen, Bapak Yan Eka Paramarta SPD MPD, karena beliau sudah bersedia membimbing kami selama kegiatan proses pembelajaran ini. Nah, sebelum saya menceritakan pengalaman saya, saya menilai mata kuliah ini dengan sebelah mata, dikarenakan mata kuliah ini sangat asing di telinga kami sebagai mahasiswa. Nah, saya beranggapan bahwa hipnosis atau hipnotis merupakan ilmu yang dipakai untuk acara hiburan semata, seperti yang ada di televisi, salah satunya program TV yang diisi oleh praktisi Master Ferdian. Saya juga mendengar beberapa kasus mengenai hipnotis dijadikan alat untuk melakukan tindakan negatif, seperti mencuri, merampok, dan kegiatan negatif lainnya, sehingga membuat saya ragu dalam menilai mata kuliah ini. Nah, karena saya merasa aneh sebagai calon guru, mengapa mempelajari mata kuliah yang dipakai sebagai hiburan. Namun dugaan saya terpatahkan setelah mengikuti mata kuliah ini lebih dalam. Nah, pembelajaran mata kuliah hipnokonseling bukan sekedar perolehan pengetahuan atau ilmu untuk hiburan, tetapi sebuah petualangan pribadi menuju pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Nah, dalam mata kuliah ini saya diajak untuk menyelami dunia hipnoterapi sebagai alat yang luar biasa dalam menggali potensi dan mengatasi hambatan emosional. Nah, saya diajak untuk memahami konsep alam bawah sadar, dan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana pikiran kita bekerja di lapisan yang lebih dalam. Nah, sesi-sesi awal ini menantang paradigma saya tentang kontrol diri dan membuka pikiran saya terhadap kemungkinan perubahan positif yang bisa terjadi melalui hipnoterapi. Nah, ketika pertama kali menjalani mata kuliah ini, saya merasa campuran antara ketertarikan dan ketidakpastian. Nah, hipnoterapi seringkali dianggap misterius, dan saya bertanya-tanya sejauh mana ini akan merubah perspektif saya tentang kehidupan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya menyadari bahwa hipnoterapi adalah alat yang sangat efektif untuk menyentuh lapisan bawah sadar dan menciptakan perubahan yang signifikan. Nah, pertemuan awal di kelas membawa saya ke dunia teknik-teknik hipnoterapi. Nah, saya mempelajari teknik relaksasi, metode induksi, dan cara mengarahkan pikiran ke arah yang lebih positif. Dengan setiap sesi praktik, saya mulai merasakan perubahan dalam tingkat relaksasi dan kesadaran diri saya. Nah, pembelajaran ini tidak hanya mengajarkan saya untuk mengajarkan klien potensial di masa depan, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman lebih dalam terhadap diri sendiri. Nah, pelajaran-pelajaran selanjutnya membawa saya pada pemahaman mendalam tentang teknik-teknik hipnoterapi. Nah, saya juga mempelajari cara menginduksi trance, memandu klien melalui relaksasi mendalam, dan memberikan sugesti positif. Nah, praktik langsung ini menjadi momen penuh tantangan dan kegembiraan, di mana saya mulai merasakan daya ungkit yang dimiliki hipnoterapi untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Nah, salah satu aspek penting dari mata kuliah ini adalah pengembangan keterampilan komunikasi yang mendalam. Nah, saya belajar untuk mendengarkan secara aktif,
menangkap isyarat nonverbal, dan membaca bahasa tubuh dengan lebih cermat. Ini membuka mata saya tentang betapa pentingnya komunikasi dalam hubungan manusia, baik itu dalam lingkup profesional maupun pribadi. Nah, proses belajar hipnoterapi juga membawa saya pada tantangan diri yang lebih mendalam. Nah, saya harus mengatasi ketakutan pribadi dan kekhawatiran terkait dengan efikasi dari hipnoterapi tersebut. Nah, melalui bimbingan dosen dan sesi refleksi diri, saya belajar untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini, yang pada gilirannya meningkatkan kepribadian saya sebagai calon mahasiswa. Mata kuliah hipnosis membuka pintu menuju dimensi baru dalam pemahaman pikiran dan potensi batin manusia. Nah, dua aspek yang mendalam dan menarik yang menjadi fokus perjalanan saya, yakni materi kontrak hipnosis dan uji sugestibilitas. Nah, dalam perjalanan belajar ini, saya mengalami transformasi pikiran dan membuka diri pada pengetahuan mendalam tentang pengaruh sugesti dalam hipnoterapi. Nah, kontrak hipnosis menjadi dasar yang mendalam dalam memahami konsep kesepakatan dalam proses hipnoterapi. Saya belajar bahwa kontrak hipnosis adalah perjanjian antara hipnoterapis dengan klien untuk membentuk dasar sesi hipnosis. Nah, ini melibatkan diskusi terbuka mengenai tujuan, batasan, dan harapan klien dalam sesi hipnosis. Nah, saya menyadari bahwa kontrak hipnosis tidak hanya tentang memberikan izin untuk dilakukan induksi hipnosis, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan percaya di antara hipnoterapis dengan klien. Nah, sebagai bagian dari mata kuliah, kami diberikan kesempatan untuk terlibat dalam sesi praktik kontrak hipnosis. Nah, saya belajar bagaimana mendekati klien dengan kelembutan, menjelaskan proses hipnosis, dan membantu mereka merumuskan tujuan yang jelas. Nah, sesi praktik ini tidak hanya membantu saya memahami pentingnya komunikasi terbuka, tapi juga mengasah keterampilan interpersonal saya. Nah, materi tentang uji sugestibilitas membuka pandangan saya tentang keragaman respon pikiran terhadap sugesti. Nah, kami belajar tentang berbagai metode pengujian sugestibilitas dan tes reaksi otomatis. Nah, ini adalah pengalaman unik untuk melihat bagaimana orang bereaksi terhadap sugesti dan bagaimana tingkat sugestibilitas dapat mempengaruhi hasil hipnoterapi. Nah, penerapan uji sugestibilitas dalam praktek lapangan memberikan dimensi baru dalam pemahaman saya terhadap keterlibatan klien dalam proses hipnoterapi. Saya belajar bagaimana menggunakan uji sugestibilitas sebagai alat untuk menilai respon klien terhadap sugesti dan menyesuaikan pendekatan hipnoterapi sesuai dengan tingkat sugestibilitas individu. Nah, melalui pengalaman ini, saya menyadari betapa pentingnya ketepatan dalam menyesuaikan teknik hipnoterapi dengan karakteristik setiap klien. Nah, pembelajaran hipnokonseling dan NLP ini tidak hanya memperkaya pengetahuan saya tentang hipnokonseling, tetapi juga mengubah cara saya melihat diri sendiri dan orang lain. Nah, saya kini memiliki alat yang kuat untuk membantu orang mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Lalu, hipnoterapi bukan hanya keterampilan yang saya pelajari di kelas, tetapi akan menjadi sebuah filosofi hidup yang saya terapkan dalam setiap aspek kehidupan saya. Nah, lalu mata kuliah hipnokonseling dan Neuro-Linguistic Programming atau NLP telah membawa saya dalam perjalanan hidup yang sangat luar biasa, merombak cara saya memandang diri sendiri dan dunia sekitar. Nah, dalam perjalanan ini, saya sangat merasakan transformasi yang mendalam
menyatu dengan konsep hypnocounseling dan melibatkan diri dalam dunia ilmu NLP yang inovatif. Nah, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada dosen mata kuliah ini, Bapak Eka, yang tidak hanya berkompeten tetapi sangat mendukung dan membimbing kami selama perkuliahan ini. Nah, beliau tidak hanya menjadi pengajar yang memberikan ilmu, tetapi juga memberikan panduan dan inspirasi. Nah, lingkungan perkuliahan yang memfasilitasi kolaborasi dan pemahaman mendalam juga memberikan kontribusi besar terhadap pengalaman belajar saya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya selama belajar hypnocounseling dan NLP pada semester 5 ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Om Sandi 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 Om.